Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel, Unit Time. Untuk pembahasan kali ini, saya mau bahas tentang SPT tahunan, tapi untuk mereka yang melakukan investasi di saham, kemudian reksadana, atau yang sekarang lagi ngetren yaitu kripto, MTF gitu ya. Maka bagaimana sih cara melaporkan di SPT tahunannya? Yuk langsung saja kita cekidot. Oke, baik ya. Untuk pelaporannya di SPT tahunan, Anda bisa menggunakan SPT 1770S dan 1770 ya. Jadi tergantung dari penghasilan atau pekerjaan utama kalian. Kalau Anda pekerjaan utamanya adalah karyawan, kemudian Anda punya investasi di tadi terkait saham, reksadana, kripto dan lain sebagainya, maka Anda bisa menggunakan SPT 1770S gitu ya. Tapi ketika Anda profesinya adalah tenaga profesional, misalkan dokter, pengacara, notaris, akuntan, ataupun memiliki usaha atau bisnis sendiri, maka gunakan SPT 1770. Ya, jadi nanti saya jelaskan dengan dua versi, yaitu ada yang SPT 1770S dan ada yang 1770. Oke, langsung saja kita cekidot. Oke, baik, saya mulai dari SPT 1770S, yaitu lampiran 2. Di situ terdapat bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Yang terkait dengan investasi yaitu ada bunga deposito, tabungan, diskonto SBI, surat berharga negara, juga bunga atau diskonto obligasi, penjualan saham. Jadi ketika Anda dapat bunga atau melakukan penjualan saham, maka cantumkan dasar pengenaan pajak atau penghasilan brutonya beserta PPh terhutang. Untuk yang lainnya ada di nomor 12, yaitu terkait penghasilan dari dividen. Dividen itu kan penghasilan dari kepemilikan saham. Ya, maka masukkan dasar pengenaan pajak dan PPh terhutangnya. Atau mungkin ada penghasilan yang dikenakan pajak final lainnya, bisa Anda cantumkan di nomor 14. Untuk bagian B, harta ya. Harta di sini bisa Anda cantumkan terkait investasi, yaitu ada saham, kemudian saham yang diperjualbelikan. Terus bedanya apa gitu ya? Kalau saham saja itu biasanya saham bagi pendiri sebuah perusahaan. Tapi kalau Anda bermain investasi, trading saham seperti itu, maka Anda pilih saham yang diperjualbelikan. Kemudian ada reksadana, atau untuk kripto, MTF, maka Anda masukkan investasi lainnya. Untuk harta yang lainnya, Anda bisa pilih sesuai dengan kriteria yang Anda miliki, bisa tanah, kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian jumlah bagian bagian C, yaitu terkait kewajiban atau hutang pada akhir tahun. Anda bisa cantumkan kalau memiliki hutang, kalau tidak berarti kosongi saja. Untuk bagian D, yaitu daftar susunan anggota keluarga. Kalau Anda masih single, ya, belum menikah, berarti Anda tidak usah menulis daftar susunan anggota keluarga ya. Selanjutnya masuk di SPT 1770S Romawi 1 atau lampiran 1. Di bagian A adalah penghasilan neto dalam negeri lainnya. Sini ada bunga. Bunga di sini yaitu terkait bunga yang tidak dikenakan PPh final ya. Kalau di sebelumnya kan bunga yang dikenakan PPh final. Kalau ini adalah bunga yang terkait dengan transaksi dengan antar perusahaan gitu ya. Jadi dikenakan PPh pasal 23 misalkan. Untuk investasi kripto, MTF ya, ketika Anda dapat penghasilan ya, Anda melakukan pembelian kripto kemudian menjual kembali dapat keuntungan, maka bisa masuk ke penghasilan lainnya yang nomor 6. Maka jumlah penghasilan atau selisih harga yang Anda dapatkan itu kan keuntungan lah. Keuntungan itu dapat masuknya ke jumlah penghasilannya berapa. Selanjutnya ada penghasilan tidak termasuk objek pajak, yaitu ketika Anda dapat penghasilan dari reksadana. Ya, reksadana itu kan penghasilannya tidak dikenakan pajak ya, atau tidak termasuk objek pajak, maka masuk ke bagian B yang nomor 6 ya. Maka keuntungan dari investasi reksadana berapa, masukkan di situ.
Untuk bagian C, yaitu daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. Jadi kalau Anda tadi investasi saham ya dapat keuntungan, maka ketika dapat keuntungan dipotong pajak oleh si penyelenggaranya, maka Anda bisa masukkan bukti potongnya. Biasanya kan bukti potong itu dikirim by email gitu ya, maka Anda bisa lihat di email kalian, masukkan nama pemotongnya, NPWP, nomor pemotongan, jenis pajaknya, dan jumlah yang dipotong. Ya, nanti ketika Anda menggunakan e-form untuk SPT Induk 1770S itu sudah otomatis terisi karena ya SPT tersebut nge-link atau terhubung dengan SPT yang lampiran 1 dan lampiran 2. Begitu. Oke, selanjutnya saya mau menjelaskan terkait pelaporan yang menggunakan SPT 1770. Sebenarnya caranya hampir sama, hanya saja letaknya berbeda gitu ya. Jadi untuk SPT 1770 dimulai dari lampiran 4, ada nama hartanya pun juga sama, ada saham, reksadana, untuk kripto dan NTF Anda masukkan di investasi lainnya. Bagian B, kewajiban ketika Anda punya hutang atau kewajiban di pihak lain, maka cantumkan. Jumlah yang dicantumkan adalah sisa hutang di akhir tahun pelaporan Anda. Jadi ketika Anda laporan di SPT 2021, maka sisa hutang di tahun 2021 berapa itu dicantumkan. Bagian C itu susunan anggota keluarga, pastinya Anda sudah paham. Selanjutnya maju ke 1770 lampiran 3, yaitu bagian A, yaitu penghasilan dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Jadi ketika Anda punya deposito tabungan, maka bunganya bisa masuk di penghasilan dikenakan pajak final ini ya. Masukkan dasar pengenaan pajaknya dan PPh terutangnya. Ketika Anda melakukan penjualan saham di bursa efek, maka cantumkan juga dasar pengenaan pajak dan PPh terutangnya. Atau ketika Anda menerima dividen ya, maka cantumkan jumlah dividen dan PPh terutang. Pastinya dividen ini sudah dipotong dari pihak perusahaan ya. Kemudian bagian B, penghasilan tidak termasuk objek pajak ya. Dia untuk melaporkan keuntungan dari reksadana, dia masuk di nomor 6, yaitu penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak. Ya, penghasilannya berapa cantumkan di situ. Maju ke halaman berikutnya yaitu 1770 lampiran 2, yaitu daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. Jadi ketika Anda merasa dipotong pajak oleh pihak lain terkait penghasilan dari dividen, penghasilan dari saham, atau penghasilan dari deposito bunga dan lain sebagainya, maka bisa cantumkan di sini ya. Nama pemotong, NPWP pemotong, kemudian bukti pemotongnya, jenis pajaknya, dan jumlah yang dipotong. Selanjutnya maju ke halaman depannya yaitu 1770 lampiran 1 bagian B, yaitu penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas ya. Jadi kalau Anda melakukan pekerjaan bebas seperti tenaga profesional, dokter, notaris, pengacara masuk di sini. Atau Anda mungkin usahanya dagang, jasa dan lain sebagainya bisa cantumkan di sini. Dan bagian C itu penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Jadi kalau Anda bekerja sebagai ya karyawan atau terikat dengan perusahaan, maka cantumkan nama dan NPWP pemberi kerja, kemudian penghasilan bruto berapa, pengurang berapa, dan penghasilan neto berapa. Jadi intinya kalau bagian C adalah total penghasilannya. Tapi kalau yang formulir sebelumnya tadi, yang 1770 lampiran 2 itu terkait pajak yang telah dipotong. Selanjutnya, yaitu di bagian D, penghasilan neto dalam negeri lainnya, di mana dia tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final. Ya, bisa menerima bunga terkait yang tidak dikenakan PPh final pastinya ya. Jadi bunga terkait dari antar perusahaan. 6. Menerima royalti, sewa. Dan yang nomor 6 yaitu penghasilan lainnya. Jadi contoh Anda menerima penghasilan dari kripto, NTF gitu ya. Jadi selisih harga jual belinya tadi, maka cantumkan di sini. Ya, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, untuk formulir selanjutnya yang 1770 lampiran 1 halaman 1 itu tidak usah diisi. Ini diisi ketika Anda melakukan ya pembukuan. Ketika Anda investasi kan tidak ada pembukuannya. Untuk SPT Induk 1770 itu akan terintegrasi dari lampiran 1 sampai lampiran keempat tadi. Maka dia akan otomatis terisi begitu ya.
Ya, jadi itu saja penjelasan dari saya. Jadi cukup daftar ya. Jadi cukup isi daftar harta kalian, kemudian penghasilannya berapa sesuai dengan pos-pos yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.